Banyak orang Kristen itu satu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Saya mau tanya, waktu Yesus berumur 1 tahun, mohon maaf, waktu dia digendong oleh Maria, dan mohon maaf ibu-ibu, lalu Yesus diberikan air susu, apakah Yesus adalah Allah juga? Tuhan juga? Lalu waktu Yesus berumur 2 tahun, dia jalan, mama. Karena Matius mengatakan Yesus itu bertambah besar, benar nggak? Yesus nggak tiba-tiba berumur 35 tahun, 33 tahun. Waduh, bisa takut Maria, saudara. Dia bertumbuh secara normal. Makanya waktu umur 12 tahun juga ada kisahnya, saudara. Waktu dia ada di bait Allah. Jadi saya mau tanya, Bu, waktu Yesus berumur 2 tahun lalu dia jalan, mama, apakah Yesus adalah Tuhan? Lalu waktu Yesus sekolah, dia pulang dari sekolah, sinagog, kan mereka sekolah. Lalu Maria pasti ngajarin Yesus juga matematika ya. Yesus, 2 tambah 3 berapa? 7. Sejak kapan dia Yesus itu menjadi Tuhan? Lalu ditanya, Pak, jadi waktu Yesus berumur 3 tahun, lalu dia sekolah atau 4 tahun, dia jalan, mami. Saudara bisa bayangkan, Yesus yang kita sebut adalah Tuhan, waktu berumur 3 tahun, seperti apa kira-kira rupanya Yesus? Kalau betul Allahnya orang Kristen itu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat dakwah mu'alaf yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu dengan saya, mantan kafir Filipus Christian, yang kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk menemukan jalan dan kebenaran dan hidup di dalam dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu nomor video atau satu judul video, satu tajuk video yang saya beri judul Tuhan cabut nyawa Tuhan. Tuhan berdoa pada Tuhan, Tuhan cabut nyawa Tuhan. Ya, sebenarnya yang paling bagus apa ya? Banyaklah, terserah Anda kasih judul, tapi saya kasih judul Tuhan cabut nyawa Tuhan. Silakan komentar Ria di kolom komentar nanti. Ya, itu yang akan kita bahas, yaitu Tuhan cabut nyawa Tuhan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke seluruh media sosial agar dakwah kita benar-benar sampai ke seluruh mata dan telinga. Disclaimer, ini bukan penistaan, ini bukan penghinaan, ini bukan pelecehan terhadap agama lain, tetapi kami mengambilnya dari mereka sendiri, dari pendeta sendiri, lalu kami mendaur ulang dan menyiarkannya untuk Anda sebagai bahan pertimbangan, bukan untuk dihina, untuk dinistakan, tetapi untuk menjadi bahan pertimbangan manakah agama yang paling benar menurut Anda. Silakan Anda pilih menurut kesehatan akal saudara-saudara sekalian. Dan sebelum saya lanjut videonya, yaitu Tuhan cabut nyawa Tuhan, tadi sudah kita iklan ya, pendeta Manurung, Pangeran Manurung, sarjana teologi ini luar biasa ini ya. Tuhan dibilang goblok. Aduh, parah ini. Ini sebuah penistaan apabila ini terjadi dalam agama Islam, tapi ya mereka mungkin ini hal yang biasa. Sebelum videonya kita tampilkan, saya ajak saudara untuk mendukung program kerja dakwah kami, yaitu program pembangunan Bina Mu'alaf yang kami sedang bangun hari ini di Tanah Injil, Sulawesi Utara. Salah, bukan Tanah Injil, tapi di Tanah Hidayah, Sulawesi Utara, Manado, Sulawesi Utara. Dan tentang pembangunan yang insya Allah seyogianya akan dalam waktu dekat akan diadakan pengecoran untuk lantai atas. Insya Allah di sini para mu'alaf akan mengaji, kita akan ibadah, kita akan belajar tentang agama Islam, sehingga insya Allah kita akan menjadi muslim yang kafas dalam menjadi mu'alaf. Ini dia videonya. Siapa kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid lillahi ta'ala, dia bangunnya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang 1 sak semen atau 1 keramik, 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan, insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya.
walaupun bangunan masjid dia itu sebesar ya sarang burung dara tasik. Sudah selesai. Oke, bagi saudara-saudara yang mungkin ingin bergabung bersama kami di Barisan Fisabilillah, silakan ke nomor rekening yang sudah terlihat dan juga konfirmasi ke nomor WA yang ada. Mari saudara bantu kami untuk membangun rumah mu'alaf atau rumah tempat belajarnya para mu'alaf, agar supaya kami dapat membina para mu'alaf, dan insya Allah di sini juga mu'alaf-mu'alaf akan disyahadatkan apabila ada hidayah yang datang bagi orang-orang yang kemudian menerima Islam sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsiran. Kita lanjut kepada video yang selanjutnya, yaitu Tuhan cabut nyawa Tuhan. Seperti apa video yang akan saya tampilkan sesuai dengan judul ini, dan ini dia. Saya akan ulang sekali lagi, perhatikan dengan baik. Nomor 1, semua ada 11 pertanyaan. Siapakah Tuhanmu? Yesus, Tuhan. Ya. Apakah Yesus anak Maria? Ya. Siapakah yang menciptakan Maria? Tuhan. Jadi dari pertanyaan ini semua dibuat blunder, saudara-saudara. Pertanyaan 2, siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus dilahirkan? Ya. Siapakah bapaknya? Tuhan. Ini kan dibuat bingung, saudara-saudara. Sebetulnya jawabannya simpel, tapi bikin orang sulit untuk menjawab. Kenapa? Nanti kita akan sampai ke sana. Yang ketiga, siapakah Tuhanmu? Yesus. Siapakah yang menciptakan Yesus? Tuhan. Yang keempat, siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus mati di kayu salib? Ya. Siapakah yang mencabut nama Yesus? Nyawa Tuhan. Yesus. Yang kelima, siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus utusan Tuhan? Ya. Siapakah yang mengutus Yesus? Tuhan. Yang keenam, Wow. siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus menyembah Tuhan? Ya. Tuhan nyembah Tuhan. Siapakah yang disembah Yesus? Tuhan. Tuhan. Yang ketujuh, siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus berdoa? Ya. Kepada siapa Yesus berdoa? Kepada Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Yang kedelapan, siapa Tuhanmu? Yesus. Apakah Tuhan berawal? Tidak. Siapakah yang lahir tanggal 25 Desember? Yesus. Apakah Tuhan mati? Tentu tidak. Siapa yang mati di tiang palang? Yesus. Waduh. Nomor 9, siapakah Tuhanmu? Yesus. Di manakah Yesus sekarang? Duduk di sebelah kanan Tuhan. Siapakah yang duduk di sebelah kirinya? Tuhan. Berarti Tuhan ada berapa? Hah, ya iya juga ya. Itu jawaban-jawaban semuanya. Yang nomor 10, lalu siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus menyembah Tuhan? Ya. Siapakah yang disembah Yesus? Tuhan. 11, siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus tahu hari kiamat? Tidak. Siapakah yang tahu hari kiamat? Tuhan. Jadi apakah Yesus Tuhan? Kata pendeta, imani saya. Ya, itu dia tadi 11 pertanyaan yang kemudian memicu tanya 1000 tanya, ya. Memicu tanya 1000 tanya bagi orang-orang yang kemudian berpikir, ya, apakah Tuhan itu seperti itu konsepnya atau gimana. Kita tidak sedang menistakan atau apa, ya, tetapi faktanya seperti itu. Kita bisa gambarkan seperti ini, mungkin ya, ada dan Roh Kudus. Roh Kudus itu dalam gambar itu yang di tengah itu burung merpati, ya, yang di bawah burung Maria. Seperti ini mungkin konsep Tuhan yang mereka yakini, ya. Yang tadi 11 pertanyaannya, Anda beli Oskadon Paramex 2 karton lah kalau bisa, ya, bisa, biar sakit kepalanya nggak bikin menghantui Anda lah istilahnya, ya, karena kita ini hiburan kok malah disuruh pusing, ya, disuruh berpikir. Ya, tapi itu keyakinan mereka, ya. Yang saya soroti adalah
Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah ya, duduk di sebelah kanan Allah itu yang gimana coba ya? Mungkin seperti ini ya, seperti ini mungkin ya. Konsepnya kalau Tuhan duduk di sebelah kanan Allah seperti ini sebelah kanan Allah, Allahnya sebelah kanan. Siapa yang di sebelah kanan? Yesus. Siapa yang di sebelah kanan Allah? Yesus. Siapa yang di sebelah kirinya? Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Ya. Sebuah pertanyaan yang kemudian membuat oleng seluruh pemeluknya jika menggunakan akal pikiran yang jernih tentunya ya. Jadi itu adalah gambaran Yesus atau Tuhan duduk di sebelah kanan Tuhan. Jadi mungkin seperti ini ya, Tuhan duduk di sebelah kanan Tuhan. Yang di sebelahnya Tuhan, di sebelah kirinya juga Tuhan, sebelah kanannya Tuhan, sebelah kirinya Tuhan, dan yang di tengah-tengah itu ya, yang di atas tuh itu nih, yang ini nih ya, itu Tuhan juga itu, tapi Tuhan dalam bentuk Roh Kudus. Kemudian Tuhan yang dalam bentuk Bapa ya, dan Tuhan yang dalam bentuk Anak. Itu ya. Jadi seperti ini konsep ketuhanan yang dipaparkan dalam 11 pertanyaan jemaat kepada pendeta tadi. Dan yang ujung-ujungnya imani saja. Ya, bagi yang mau berpikir, maka orang-orang akan menggunakan akalnya. Apakah Tuhan kita selama ini? Sesungguhnya Tuhan itu maha mulia, maha segalanya. Ya, dia bisa menjadi apa saja. Ya, tapi ingat, apapun yang nanti akan menjadi jelmaan Tuhan, itu sudah bisa disebut makhluk ya. Dan Tuhan itu maha mulia, tetapi ingat, dia tidak dapat mengingkari kodrat kemuliaannya. Apa itu? Dia maha mulia, tetapi dia tidak maha hina. Ketika dia menjadi makhluk yang hina seperti manusia ya, yang dari atas kepala sampai ujung kuku kaki itu adalah bermandikan tai, mohon maaf, bermandikan kotoran ya. Ya, di atas kepala ada tai yang namanya ketombe, turun tai na mata, di hidung tai itu namanya upil, di sini nama udah apalah pokoknya namanya tai, terus tai gigi, tai ini daki namanya tai juga, terus turun ke bawah pusar ada tai, di depan ada tai, di belakang itu ya, pabrik menteganya itu tai, terus sampai tai kuku, semuanya bermandikan tai. Ketika Tuhan yang maha mulia berubah menjadi makhluk yang tidak maha mulia, maka dia telah mengingkari kemuliaannya. Bukan Allah tidak mampu menjadi manusia atau menjadi apapun, mampu, maha kuasa dia kok. Tetapi ketika dia berubah menjadi sesuatu yang hina, maka dia telah mengingkari kemuliaannya, dan itu bukan Tuhan. Sehingga kita perlu berpikir keras untuk menelaah dan kemudian menyaring dan memahami apakah ajaran ini sesuai dengan akal sehat atau tidak. Dalam sebuah nats kitab suci mereka dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ketika akal budi tidak digunakan, maka matilah rasio kita, matilah akal kita. Tidak bermaksud untuk menistakan, tetapi itulah yang disajikan oleh mereka, yaitu ketika Tuhan itu menjadi kecil, kemudian ditanyakan 1 tambah 1 berapa, dikatakan 3 tambah 3 berapa, jadi 7, goblok kamu. Mana ada Tuhan yang goblok? Tidak ada. Ya, hanya Tuhannya pendeta Manurung, pendeta Pangeran Manurung yang goblok ya. Kenapa saya katakan? Karena dia sendiri yang bukan saya mengatakan, tapi dia sendiri yang mengatakan Tuhan itu goblok. Karena ditanya 3 tambah 3, 7 katanya. Aduh, walaupun itu cuman pendidikan atau anekdot, perumpamaan atau kiasan ya, atau alegoris, tidak bolehlah kita mengatakan goblok kepada Tuhan. Tuhan tidak sebodoh itu ya, kalaupun dia Tuhan ya. Karena kami menganggap Nabi Isa itu nabi tidak mungkin sebodoh itu dan dikatakan goblok pula ya. Itulah jika Tuhan yang maha mulia, yang tidak terselami, yang tidak terlihat oleh mata, kemudian divisualisasikan sebagai makhluk ciptaan, maka orang akan berasumsi liar yang mendatangkan dosa dan pada ujung-ujungnya akan mendatangkan kebinasaan kekal di alam neraka jahanam. Tabarakallah fikum. Demikian saya akhiri video ini. Selamat berpikir, selamat membeli Paramex, selamat membeli Paraku, selamat membeli Oskadon, dan jangan lupa beli Diapet
agar sakit perut Anda bisa terobati ketika menonton video ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau betul Allahnya orang Kristen itu satu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Saya mau tanya, waktu Yesus berumur 1 tahun, mohon maaf, waktu dia digendong oleh Maria, dan mohon maaf ibu-ibu, lalu Yesus diberikan air susu, apakah Yesus adalah Allah juga? Tuhan juga? Lalu waktu Yesus berumur 2 tahun, dia jalan, mama. Karena Matius mengatakan Yesus itu bertambah besar, benar nggak? Yesus nggak tiba-tiba. Kalau